Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita belajar Alkitab sesuai dengan metode William Miller. Kalau kita baca di Review and Herald November 25 tahun 1884 paragraf 23, di situ dikatakan bahwa mereka yang akan mengabarkan pekabaran malaikat ketiga adalah orang-orang yang menyelidiki firman Tuhan seperti bagaimana Father Miller menyelidiki firman Tuhan. Dan ada bukunya yang judulnya Views of the Prophecies and Prophetic Chronology. Di situ Father Miller katakan bagaimana caranya dia untuk Bible study dan menginterpret Alkitab. Kita mulai dari cara yang pertama. Nomor 1, bahwa setiap kata harus memiliki proper bearing terhadap suatu topik yang dipresent di Alkitab. Nah, artinya setiap kata itu perlu ada proper bearing, artinya kata penting yang harus ada. Sehingga kalau nggak ada kata itu, dia punya arti jadi lain. Nomor 2, all scripture is necessary and may be understood by diligent application and study. Nggak ada di Alkitab yang nggak penting. Artinya semua di Alkitab, baik itu OT ataupun MT, itu penting. Karena kita nggak bisa anggap perjanjian lama itu Old Covenant, perjanjian baru itu New Covenant. Karena New Covenant pun itu juga sudah ada di Old Testament. Jadi Alkitab itu sendirilah yang perlu menjadi premis dan konteksnya. Dan perlu dimengerti dengan diligent application and study. Bahwa kita perlu meng-apply-nya itu sesuai dengan konteks Alkitab. Jadi kalau misalnya Alkitab itu diberikan tujuannya supaya orang yang tadinya kondisinya berdosa jadi berhenti berdosa. Kalau pengertiannya jadi artinya kita bisa bebas berdosa atau nggak perlu berhenti berdosa, itu berarti sudah keluar dari konteks Alkitab. Nomor 3, nothing revealed in Scripture can or will be hid from those who ask in faith, not wavering. Jadi, nomor 3, nggak ada sesuatu pun di Alkitab yang bisa disembunyikan dari mereka yang minta itu dalam iman yang gak goyang. Jadi kalau kita minta ke Tuhan dengan iman dan kita mau hidupkan apa yang mau kita pelajari, semua yang ada di Alkitab itu bisa dimengerti. Dan kalau sudah minta tapi nggak dimengerti, artinya kita punya iman goyang. Nomor 4, to understand doctrine, bring all the scriptures together on the subject you wish to know. Then let the every word have its proper influence. And if you can form your theory without a contradiction, you cannot be in error. Jadi nomor 4 ini, kumpulkanlah semua ayat-ayat di Alkitab sesuai dengan subjek yang kita mau cari tahu. Dan biarkanlah setiap kata yang ada hubungannya itu yang menjelaskan apa artinya. Dan kalau kita sudah bisa ambil kesimpulan, kita punya teori tanpa ada yang kontradiksi satu sama lain, itu artinya kita nggak salah. Jadi kita ini hanyalah pembaca Alkitab dan kita nggak bisa merubah apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Dan kita nggak salah kalau kita sudah bisa form theory yang nggak ada dia punya kontradiksinya. Jadi penting untuk kita gather semua ayat sesuai dengan topik yang kita mau cari. Misalnya tentang topik comforter, kita lihat semua ayat-ayat yang ada comforternya gitu. Nomor 5, scripture must be its own expositor.
since it is a rule of itself. Jadi, Alkitablah yang menjelaskan dirinya sendiri. Makanya kita nggak bisa dengan cepat mengambil kesimpulan kalau kita ini belum selesai bacanya. Dan kalau kita pun tanya orang lain, bisa aja dia mengartikan itu sesuai arti yang dia sudah sesuaikan dengan fundamental beliefs atau creed-nya. Dan itu dijelaskan di paragraf itu. Kalau saya bergantung kepada seseorang atau guru untuk jelaskan itu kepada saya, dia bisa aja udah tahu artinya sesuai dengan yang dia pikir itu benar, sesuai dengan dia punya keinginan, sesuai dengan dia punya tebakan, sesuai dengan dia punya creed, sesuai dengan wisdomnya, dan bukan berdasarkan Alkitab. Makanya penting banget untuk kita itu bisa lihat apa yang Alkitab bilang sendiri. Kita perlu bisa lihat itu sendiri. Makanya rule of interpretation itu adalah untuk kita bisa lihat sendiri apa yang Alkitab bilang. Dan kita nggak bisa belajar Alkitab tanpa memperhitungkan prinsip-prinsip yang kita sudah lihat itu. Ada 5 poin tadi. Kalau kita baca di paragraf selanjutnya dikatakan di paragraf 26-nya, genuine faith is founded on the scriptures. Jadi iman yang asli, yang genuine, yang benar-benar iman, bukan yang iman yang so-called, itu fondasinya adalah firman Tuhan. Artinya karena dia memang sudah lihat itu sendiri. Tetapi setan itu punya banyak cara untuk bikin firman itu dibawa menjadi suatu kesalahan. Makanya penting banget untuk hal-hal kayak gini itu dimengerti sama orang yang pengen ngajar. Karena bahaya banget kalau seseorang itu mengajar Alkitab sesuai dengan dia punya feelingnya sendiri dan mengklaim bahwa itu adalah kejujuran, sementara dia menolak apa yang dengan jelas dibilang sama firman Tuhan. Makanya banyak orang itu tuh dia punya fondasi imannya bukan iman tapi emosi. Jadi agama mereka adalah agama excitement, agama yang suka rame-rame. Dan waktu rame-rame itu hilang, faith-nya pun ikut hilang juga. Makanya dikatakan perasaan itu tuh sekam, tetapi firman Tuhan itu gandum. Apa bedanya? Yang sekam dibakar, yang gandum masuk ke lumbung. Paragraf selanjutnya dikatakan bahwa orang yang dihakimi adalah orang yang nggak menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mereka gunakan untuk tahu dan dapat kebenaran. Banyak yang tolak untuk menurut kebenaran yang dipresent ke mereka melalui ambasador-ambasadornya Kristus, karena yang mereka pengen itu adalah untuk menjadi mirip dengan standarnya dunia. Dan firman Tuhan yang udah menjangkau, mereka punya pengertian, yang udah menerangi, mereka punya jiwa, yang akan menghakimi mereka dalam penghakiman. Makanya di kita punya zaman akhir ini, kita punya terang yang kita itu dengan terang yang kita sudah terima perlu 1:1, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya jalan kesucian itu tidak sesuai levelnya dengan dunia. Itu tuh jalan yang ada di atas. Dan kalau kita jalan di jalan ini, kita itu jalan di jalan hukum-hukumnya Tuhan. Dan kita akan menempuh jalan sesuai dengan
Amsal 4 ayat 18.